Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar dapat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat diterapkan pada suatu fungsi. Misalkan, diberikan fungsi fx dan gx, maka dapat dituliskan operasi aljabar untuk kedua fungsi tersebut adalah: yang pertama, f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Yang kedua, f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Yang ketiga, f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Dan yang keempat, f dibagi gx sama dengan fx dibagi gx. Sebagai ilustrasi, misalkan diberikan fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x ditambah 1. Maka operasi aljabar kedua fungsi adalah yang pertama fx ditambah gx. Kita dapat substitusikan, fx tadi kan 2x, kemudian gx x ditambah 1. Jadi, 2x ditambah x ditambah 1, maka diperoleh hasil 3x ditambah 1. Yang kedua, fx dikurangi gx sama dengan 2x dikurangi x ditambah 1 sama dengan x dikurangi 1. Yang ketiga, fx dikali gx sama dengan 2x dikali x ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x. Dan yang keempat, fx dibagi gx sama dengan 2x dibagi x ditambah 1. Misalkan diketahui dua buah fungsi, lalu bagaimana cara menentukan operasi aljabar pada kedua fungsi tersebut menggunakan mapel? Langsung ke contoh soal, misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 5x ditambah 8 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Tentukan hasil operasi aljabar kedua fungsi menggunakan mapel. Maka penyelesaiannya, langkah pertama kita harus mendefinisikan kedua fungsi tersebut dalam mapel. Setelah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mencari operasi aljabar kedua fungsi. Untuk sintaks atau perintahnya secara umum, dalam melakukan operasi aljabar dua buah fungsi, yaitu kita ketikkan buka kurung fungsi 1 operator. Jadi operator ini bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Setelah itu kita ketikkan fungsi 2. Kemudian tanda tutup kurung, buka kurung lagi, kita ketikkan variabelnya, tutup kurung. Dengan catatan bahwa fungsi 1 dan fungsi 2 ini harus didefinisikan fungsinya terlebih dahulu ya, seperti yang di atas ini. Kemudian kita akan mencari operasi aljabar dari kedua fungsi fx dan gx ini. Misalkan kita ingin mencari operasi penjumlahan, kita ketikkan kita enter, maka diperoleh hasil x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Kemudian ada operasi pengurangan. Kemudian ada operasi perkalian. Kita ganti sama seperti ini, kita ganti operasinya perkalian. Dan kita enter, maka diperoleh hasil ini. Untuk menjabarkan hasil ini, dapat ditambahkan perintah expand. Kita ketikkan expand buka kurung, kemudian kita copy hasilnya ini, kita taruh di sini. Kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung, kita enter, maka diperoleh hasil 5x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 8. Kemudian kita akan mencari pada operasi yang pembagian. Kita ketikkan f dibagi g x. Kemudian kita enter, maka diperoleh hasil 5x ditambah 8 dibagi x kuadrat dikurangi 1. Contoh yang diberikan ini menjelaskan bagaimana mencari fungsi-fungsi baru sebagai hasil dari operasi aljabar dua buah fungsi. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi fungsi baru tersebut pada suatu titik tertentu menggunakan mapel. Langsung ke contoh soal, misalkan diberikan fungsi fx itu negatif x ditambah 8 dan gx sama dengan negatif x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 9. Dengan menggunakan mapel, tentukan fx dikurangi gx dan
Tentukan juga nilai dari fx dikurangi gx untuk x sama dengan 2,6. Maka penyelesaiannya kita definisikan kedua fungsi tersebut. Ini pendefinisian ini merupakan langkah yang pertama dalam menyelesaikan soal tersebut. Setelah didefinisikan, kita akan mencari fx dikurangi gx. Sama seperti di atas ini, kita ketikkan f dikurangi g, buka kurung lagi, variabelnya x, tutup kurung, kita enter, maka diperoleh hasil x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Kemudian kita akan menentukan nilai fx dikurangi gx ini untuk x 2,6. Kita ganti nilai variabelnya x ini 2,6, kita enter, maka diperoleh hasil 27.496. Selanjutnya kita akan mempelajari komposisi fungsi. Secara teori, komposisi dua buah fungsi fx dan gx didefinisikan oleh f bundaran gx sama dengan f gx. Untuk mencari komposisi dari dua fungsi juga dapat menggunakan maple. Diberikan fungsi fx dan gx, selanjutnya akan dicari f bundaran gx dengan maple, maka sintaks perintahnya f at g, tutup kurung, kemudian variabelnya x. Dengan fx gx ini telah didefinisikan terlebih dahulu. Contohnya, diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya akan dicari fungsi baru sebagai hasil komposisi f bundaran gx dan g bundaran fx dengan maple. Pada penyelesaiannya, langkah pertama kita harus definisikan kedua fungsi tersebut. Setelah didefinisikan, kita akan mencari f bundaran gx. Kita ketikkan sintaksnya f at g x. Maka diperoleh hasil 2x kuadrat ditambah 1. Kita juga dapat mencari g bundaran fx. Kita ketikkan g at f x dan kita enter, maka diperoleh hasil 2x ditambah 1 kuadrat sebagai fungsi komposisinya. Selanjutnya, nilai evaluasi fungsi komposisi pada x tertentu dapat juga dicari. Misalnya, pada contoh ini, akan dicari nilai g bundaran fx pada x sama dengan 2. Jadi, kita ganti variabel x ini dengan angka 2. Kemudian kita enter, maka diperoleh hasil 25. Bagaimana dengan komposisi dari tiga buah fungsi? Katakanlah fungsinya itu fx, gx, dan hx. Pada prinsipnya sama dengan komposisi dua fungsi. Misalkan, sebelumnya sudah didefinisikan fungsi fx, gx, dan hx pada maple, dan akan dicari f bundaran g bundaran hx, maka perintahnya kita dapat ketikkan f at g at h, dan tutup kurung, kemudian variabelnya x. Ini adalah sintaks untuk mencari komposisi dari tiga buah fungsi. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi inverse. Secara teori dikatakan bahwa misalkan fx adalah fungsi 1,1 dan gx adalah fungsi inverse dari fx, maka akan berlaku f bundaran g x sama dengan x. Dalam hal ini, gx dapat dinotasikan dengan f inverse x. Dalam maple tidak ada perintah khusus untuk mencari fungsi inverse. Oleh karena itu, untuk mencari fungsi inverse fx digunakan konsep teori tersebut, yaitu dengan mencari gx sebagai penyelesaian dari persamaan f bundaran gx sama dengan x. Contoh soal, misalkan diberikan suatu fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 dibagi 2x dikurang 1. Selanjutnya akan dicari fungsi inverse dari fx dengan maple. Maka penyelesaiannya, langkah pertamanya kita harus definisikan fungsinya terlebih dahulu. Setelah didefinisikan, kita ketikkan fin titik 2 sama dengan
buka kurung X, ini variabelnya, panah, solve, buka kurung, buka kurung lagi, F at G X sama dengan X, koma, GX, diakhiri dengan tanda tutup kurung. Kemudian kita ketikkan lagi fin, buka kurung X, tutup kurung. Nah, perintah baris pertama ini untuk mendefinisikan fungsi fx. Kemudian perintah baris kedua adalah menyelesaikan persamaan f bunderan gx sama dengan x, yang dalam hal ini mencari gx. Dan selanjutnya dinyatakan dalam fin x. Dengan demikian, fin x merupakan fungsi inverse dari fx. Perintah ketiga adalah untuk menampilkan fungsi inverse-nya. Untuk mengecek hasil yang telah diperoleh, akan dicari nilai fungsi inverse pada x tertentu, dan selanjutnya nilai fungsi inverse dipetakan pada f. Dari hasil pemetaan seharusnya akan diperoleh nilai x kembali. Perintah maple untuk melakukan hal tersebut, contohnya nilai x yang dapat kita ambil, misalkan x-nya 1, berarti kita ketikkan x.2 sama dengan 1, kemudian kita ketikkan hasil titik 2 sama dengan fin x, kemudian kita ketikkan f dalam kurung hasil. Hasilnya ini kan negatif 3, berarti kita ketikkan negatif 3 dan tutup kurung, kita enter, maka hasilnya 1. Dari perintah yang diberikan ini, kan terlihat bahwa dari variabel hasil yang merupakan nilai inverse-nya adalah negatif 3. Selanjutnya, nilai hasil tersebut dipetakan oleh f yang sudah diperoleh sebelumnya dan dihasilkan 1. Ini ya, sama dengan nilai x mula-mula. Itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait materi operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan juga fungsi inverse. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.